Baik, pertama-tama di sini Meta akan menjelaskan data pajak. Di sini yang pertama ada identitas wajib pajak, nama wajib pajak, Sinta, status perkawinan, belum menikah, sumber penghasilan, gaji dari satu perusahaan, pekerjaan karyawati, alamat Pontianak, NPWP 12.345.678.9 strip 000 yang kedua ada penghasilan bruto setahun. Di sini komponennya ada penghasilan neto setahun, jumlahnya 127.011.178. Yang ketiga ada kredit pajak atau PPh 21 dipotong perusahaan. Uraiannya di sini ada PPh dipotong perusahaan yang sejumlah 4.951.650, PTKP status TK per 0 54 juta. Dan di sini yang nomor 4 ada penghasilan kena pajak atau PKP. Uraiannya di sini ada penghasilan neto yang berjumlah 127 juta 011.178, PTKP status TK per 0 berjumlah 54 juta. Jika ditotalkan semuanya ada 73 juta. Yang kelima ada perbandingan PPh terutang dengan kredit pajak, komponen PPh terutang yang berjumlah 4.950.000. Dan terakhir ada PPh 21 dipotong perusahaan yang berjumlah 4.951.650 rupiah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pajak. Yang pertama yaitu ada pajak penghasilan PPh pasal 21. Uraian yang pertama yaitu penghasilan bruto dengan jumlah 127.011.178 rupiah, yaitu dengan total gaji setahun dari satu perusahaan. Uraian yang kedua, penghasilan tidak kena pajak PTKP TK per 0 dengan jumlah 54 juta rupiah, yaitu sesuai status tidak kawin dan tambah tanggungan. Uraian yang ketiga, penghasilan kena pajak PKP dengan jumlah 37 juta 11.178 rupiah atau sama dengan 37 juta, yaitu hasil pengurangan dari penghasilan bruto dikurang penghasilan tidak kena pajak. Uraian yang keempat, PPh terutang dengan jumlah 4.950.000 rupiah, yaitu perhitungan tarif pasal 17. Yang pertama 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Yang kedua 15% dikali 13 juta sama dengan 1.950.000 rupiah dengan total sama dengan 4.950.000 rupiah. Uraian yang kelima, pajak penghasilan yang telah dipotong perusahaan dengan jumlah 4.951.650 rupiah, yaitu sesuai bukti potong 1721 A1 dari perusahaan. Uraian yang keenam, status SPT dengan jumlah lebih bayar 1.650 rupiah karena kredit pajak lebih besar daripada PPh terutang. Yang kedua, yaitu penghasilan final dan non-objek pajak. Uraian yang pertama, dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto PPh final dengan jumlah 0 rupiah, yaitu tidak ada dividen atau penghasilan final. Uraian yang kedua, pajak penghasilan final terutang dengan jumlah 0 rupiah, yaitu tidak ada. Uraian yang ketiga, penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak dengan jumlah 0 rupiah, yaitu tidak ada. Dan yang ketiga yaitu tentang daftar harta dan kewajiban. Uraian yang pertama, jumlah keseluruhan harta pada akhir tahun pajak dengan jumlah 0 rupiah, yaitu belum dilaporkan. Uraian yang kedua, jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun dengan jumlah 0 rupiah, yaitu belum dilaporkan. Jadi, penghasilan neto Sinta adalah 127.011.178 rupiah dari gaji satu perusahaan, PTKP TK per 0 atau tidak kawin tanpa tanggungan sebesar 54 juta dikurangkan dari penghasilan neto. Hasilnya adalah 73 juta.
PKP dihitung dengan tarif progresif pasal 17 UU PPH yaitu 5% untuk Rp0 dikurang 60 juta sama dengan 3 juta, 15% untuk sisa 13 juta sama dengan Rp1.950.000, total PPH terutang sama dengan Rp4.950.000. Perusahaan sudah memotong PPH 21 sebesar Rp4.951.650 karena potongan lebih besar daripada kewajiban. Sinta berstatus lebih bayar Rp1.650.000. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Bella Wulandari. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur pengisian SPT 1770 SS. Yang pertama ada login akun di JP Online-nya. Alur tahapan pelaporan ada login akun, pilih SPT, isi formulir, minta kode verifikasi, kirim formulir SPT, dan terakhir ada tanda terima SPT. Yang pertama kita masuk ke situs www.pajak.go.id atau DJP Online Pajak Go.id. Lalu tuliskan NPWP atau bisa juga masukkan NIK. Lalu tulis kata sandi akun pajak Go.id-nya. Terus tulis ulang kode keamanan yang terdapat pada sebelah kiri kolom. Setelah terisi semua, tekan login. Jika berhasil, akan muncul tampilan kartu NPWP elektroniknya. Untuk melaporkan SPT tahunan, tekan lapor. Selanjutnya, klik menu lapor pada dashboard. Terus Selanjutnya, klik menu lapor pada dashboard. Lalu tekan gambar e-filing untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Lalu pilih buat SPT untuk memulai pelaporan SPT tahunan. Lalu sistem akan menampilkan daftar SPT yang pernah dibuat dan opsi untuk membuat SPT baru. Selanjutnya, yang kedua, pilih jenis formulir SPT. Alur tahapan pelaporannya kita klik menu pilih SPT. Lalu sistem akan menampilkan pertanyaan untuk menentukan formulir yang sesuai. Pertanyaan yang pertama, apakah menjalani usaha pekerjaan bebas? Pilih tidak jika seseorang karyawan atau pegawai. Pertanyaan yang kedua, apakah status suami istri dengan kewajiban terpisah? Pilih tidak jika menjalankan kewajiban bergabung antara suami istri. Dan pertanyaan ketiga, apakah penghasilan bruto lebih dari 60 juta setahun? Pilih ya jika penghasilan kotor minimal 60 juta setahun. Jadi, berdasarkan jawaban, sistem akan memilih formulir 1770 SS-nya. Selanjutnya, tekan SPT 1770 SS untuk mengisi SPT. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu isi formulir. Di alur tahapan pelaporannya, kita bisa klik menu isi formulir. Lalu, pilih tahun pajak misal 2023 dan status SPT-nya normal atau pembetulan. Untuk melanjutkan pengisian SPT tahunan, kita tekan selanjutnya. Lalu masukkan data sesuai bukti potong 1721 A1 atau A2 bagian A pajak, penghasilan, isi penghasilan bruto pengurangan, PTKP, lalu masukkan data sesuai bukti potong 1721 A1 atau A2 bagian A pajak penghasilan. Isi penghasilan bruto pengurangan
PTKP, PKP, PPh terutang, dan pajak yang sudah dipotong. Untuk melanjutkan pengisian SPT tahunan, tekan selanjutnya. Bagian B, penghasilan final atau non-objek pajak. Isi jika ada dividen, bunga, atau penghasilan final lainnya. Berikutnya, daftar harta dan kewajiban. Isi daftar harta dan utang per 31 Desember. Berikutnya bagian D, pernyataan. Centang setuju jika data yang diisi sudah benar dan untuk melanjutkan pengisian SPT tahunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sela Septri Andini. Oke, setelah tahapan sebelumnya, di sini akan dimintai kode verifikasi, yang dimana sistem akan menampilkan pengiriman melalui email atau SMS. Di sini kami menggunakan email. Klik di email, jika sudah, tekan klik OK. Nah, nanti teman-teman email atau SMS untuk mendapatkan kode verifikasi dari DJP-nya. Tampilannya akan seperti ini dari DJP resminya, teman-teman. Setelah teman-teman cek, jika sudah nampak atau terlihat kode verifikasinya, teman-teman balik lagi ke tahapannya untuk klik kirim formulir SPT. Nah, tadi kan teman-teman udah mendapatkan kode verifikasinya nih. Jadi teman-teman masukkan di sini kode verifikasinya. Yang di sini ada B4A148 dimasukkan di sini. Jika sudah, teman-teman klik kirim. Nah, nanti akan ada tampilan puas atau tidak puas. Teman-teman klik aja yang puas. Sampailah di penghujung tahapan, di sini ada tanda terima SPT. Tahu tampilannya ya teman-teman. Nanti teman-teman setelah berhasil, sistem akan menampilkan bukti penerimaan elektronik BPE. BPE juga dikirim ke email wajib pajak sebagai bukti sah pelaporan. Status SPT akan tercatat, misalnya nih, nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ini ada namanya, NPWP-nya, tahun, masa pajak, jenis SPT. Nah, seperti ini ya teman-teman. Baik, di sini Meta akan menjelaskan tentang kesimpulan. Pajak penghasilan orang pribadi PPh Oktet merupakan pajak atas penghasilan individu dalam 1 tahun pajak yang dilakukan melalui SPT tahunan sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satunya menggunakan formulir 1770 SS. Formulir ini ditujukan bagi wajib pajak dengan penghasilan sederhana dari satu pemberi kerja dan tanpa usaha atau pekerjaan bebas. Perhitungan PPh dilakukan dengan mengurangkan PTKP dari penghasilan neto untuk memperoleh PKP. Kemudian dikenakan tarif progresif sesuai pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan pajak yang telah dipotong untuk menentukan status SPT. Pelaporan SPT 1770 SS dapat dilakukan secara daring melalui DJP online dengan prosedur yang sederhana, sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan sesuai peraturan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Sela Septri Andini. Penulis merekomendasikan agar wajib pajak orang pribadi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam melaporkan SPT tahunan, khususnya menggunakan formulir 1770 SS. Dengan cara melaporkan pajak secara benar, lengkap, dan tepat waktu, wajib pajak diharapkan mempersiapkan dokumen pendukung seperti bukti potong 1721, A1 atau A2, daftar harga dan utang, serta kartu keluarga agar proses pengisian SPT lebih mudah dan terhindar dari kesalahan. Selain itu, pemahaman mengenai perhitungan pajak, khususnya PKP dan tarif progresif sesuai pasal 17 Undang-Undang PPh, perlu ditingkatkan agar wajib pajak
mengetahui status SPT yang dilaporkan. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi melalui berbagai media serta mengoptimalkan layanan digital seperti DJP online. Kepatuhan pajak tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan dan kesejahteraan negara.